Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Kembali lagi di podcast Damiri Show. Malam hari ini saya sudah berada di kediaman narasumber, seorang praktisi HR. Beliau adalah Ibu Supilah. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami ya, Bu ya. Ya. Malam hari ini, podcast malam hari ini yaitu berjudul atau bertemakan menghadapi atasan yang toksik dengan komunikasi efektif. Mungkin awal dulu boleh Ibu Supi boleh menceritakan latar belakang terlebih dahulu, sudah berapa lama bekerja di... Ya, terima kasih atas percayaannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Supila. Jadi praktisi HR udah ada lebih dari 20 tahun sih. Masya Allah. Masya Allah. Gak usah kan itu perusahaannya mah gak perlu ya. Berarti Ibu Supi sudah 20 tahun lebih Ya, ya? 20 tahun. Berarti Dari saya 2000. sudah bersama narasumber yang tepat untuk podcast malam hari ini. Ya. Ibu, pernah nggak sih selama berkarir di dunia pekerjaan atau di HR spesifik mempunyai atasan yang toksik itu pernah nggak? Ya, sebenarnya kan toksik itu dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing ya. Terus juga tergantung lingkungan gitu. Di saat kita punya lingkungan yang nyaman, lingkungan yang enak gitu kan, itu yang namanya toksik itu nggak ada. Tapi di saat ada beberapa misalkan perusahaan atau misalnya ada atasan kita yang misalkan perilakunya seperti itu bisa jadi juga karena emang misal tekanan dari atasan juga. Itu kan bisa jadi misalnya tuntutan juga gitu kan. Oh misalkan sebagai HR, harus bisa nih cost down, misalkan entah itu digaji, entah itu diakomodasi, entah itu di catering, entah itu di apa gitu kan. Terus juga harus cost down nih, di overtime bagaimana gitu kan. Dengan tuntutan-tuntutan seperti itu, misalkan kadang kan akhirnya kita si bosnya sendiri ini kan ke kita, gimana nih caranya nih, misalnya biar ini. Nah, nggak mau tahu lah. Nggak mau tahu apa nanti misalkan yang nggak sesuai sama keinginan dia, akhirnya dia emosional. Nah gitu kan, dari emosional itu nggak kekontrol, terus dia sering ngomel gitu kan, karena kamu kerjanya nggak bener nih, harus saya begini gitu, enggak gitu kan, itu sering ngomel ya. Banyak hal ya gitu. Tapi dikembali lagi ke kita, ini tuh problemnya apa sih gitu kan. Tidak semua atasan itu akan toksik seperti begitu, enggak. Kalau tidak ada masalah gitu kan. Mungkin ada juga yang emang toksik dengan karakternya dia. Atau dia misalkan dia yang baru naik jabatan, terus misalkan dia pengen dihargain gitu kan, pengen apa-apa, saya itu atasan kamu loh. Jadi saya itu, kamu tuh harus hargain saya, kamu tuh harus hormatin saya, kadang gitu. Ada yang misalkan karena gaya diri hormat. Jadi dinamika. Ya, dinamika masanya berbeda gitu kan. Dan setiap kejadian juga berbeda gitu kan. Yang saya alami sih waktu itu ada emang dia bosnya masih baru, masih muda gitu kan. Terus juga dia terlalu pengen dihargain sama staff-staffnya bahwa saya itu atasan kamu loh. Saya itu manajer loh. Secara gitu kan. verbal tuh. Ya, jadi bicara. Jadi kalau misal ada karyawan misalkan datang mau nanyain apa-apa, dia udah langsung emosi. Kenapa sih gitu? Jadi tidak melayani karyawan itu dengan baik. Misalkan ada excess nih. Misalnya ada potongan gaji, dari gaji itu ada potongannya. Pak, ini ada potongan gaji apa sih gitu kan. Kok saya ada potongan ini, padahal saya nggak ada klaim dan lain-lain gitu kan. Padahal itu ada ekses asuransi atau apa gitu kan yang belum itu. Nah, sebenarnya kan si karyawan itu hanya perlu penjelasan. Betul. Bukan datang itu untuk dimarahin. Tapi karena mungkin sikonnya pas datang itu moodnya lagi nggak bagus gitu kan. Akhirnya dia marah lah gitu. Nah itu sih sebenarnya yang sering terjadi di perusahaan, atau misalnya dengan adanya tuntutan beberapa dari serikat. Itu yang memicu misalkan moodnya juga nggak bagus gitu kan, sering emosional gitu kan. Datang nih misalkan serikat datang minta dispen,
saya minta dispen dong Pak untuk sekian hari gitu kan. Terus di PKB-nya nih udah jelas misalkan cuma dikasih nggak berapa hari gitu kan, tapi dia minta lagi itu juga memicu gitu kan. Menyambung terkait tadi yang Ibu Supi tadi yang moodnya gitu ya. Bagaimana Ibu Supi itu mastiin agar pesan Ibu yang disampaikan ke atasan Ibu yang narkotik toksik yang tersebut bisa dipahami dan diterima oleh atasan tersebut. Kan kadang cenderung mereka tuh menyela atau nggak ngegubris lah gitu. Kalau misalnya kayak tadi nih ada karyawan misalkan datang terus dia diomelin, aku panggil dulu. Aku panggil, maksudnya kasih karyawannya dulu. Oh iya. Kamu tuh ada masalah apa? Nanti ini gitu. Nah setelah si karyawannya selesai, baru aku ngomong ke atasan gitu. Itu sebenarnya kan tidak harus dengan emosional Pak. Aku suka ngomong kayak gitu. Kalau enggak kan biasanya karena udah deket itu kan gitu, aku suka mohon maaf Pak, karena kejadiannya kan mungkin si karyawan juga nggak tahu, harusnya mungkin dia datang ke saya ternyata Bapak dia langsung ke Bapak gitu kan, menengahi gitu. Jadi udah dijelasin ke karyawan juga gitu, pengawasannya kayak gini gitu. Nah terus juga kalau misalkan emang ada apa-apa ya komunikasi dengan stafnya atau apa gitu dengan baik gitu, tidak harus marah-marah gitu kan. Terus emosi juga terus sebenarnya sih dalam pekerjaan itu intinya cuma satu sih, komunikasi penting ya. tuh. Saat misalnya komunikasi itu terputus, saat pesan itu tidak bisa disampaikan misalkan atau tidak disampaikan dengan jelas, itu timbulnya akan konflik ya. Pasti ya udah pasti itu Mbak. Jadi apapun itu gitu, terkadang si atasan tidak menyampaikan dengan baik, terus stafnya juga kadang nggak mengerti apa yang diingin, itu juga akan memicu gitu. Sebenarnya toks itu kembali gimana bisa memahami atasan kita sebagai staf, terus kan sama-sama saling solid dengan tim di bagian HR atau misalnya lainnya gitu kan. Kita meredam biar kalau misalkan emang bos kita itu toksik, tapi meredam gimana biar tidak emosinya dia nggak keluar kontrol tetap. Berarti gitu, menurunkan ego di pribadi masing-masing itu kan. Betul. Jangan serta-merta langsung. Ya, walaupun emang kita benar. Atasan itu terkadang selalu benar. Walaupun emang kita sampaikan misalkan maksud saya begini Pak gitu kan ya, tapi di situ kalau misalkan udah ada komunikasi dengan baik gitu kan, disampaikan gitu apa adanya sih yang terjadi itu apa, dan misalkan bos juga nggak semua sih ya, misalkan kadang ada beberapa masukan pas meeting pagi, apa sih yang menjadi kendala dari HR, itu kita sampaikan di briefing. Di briefing pagi. Kumpul gitu ya? Kumpul. Jadi setiap pagi kumpul, misalkan hari ini ada apa, kemarin ada masalah apa solusinya, bagaimana itu di setiap pagi. Besoknya misalkan pagi terjadi apa-apa lagi, besok lagi disampaikan lagi. Jadi akan close setiap hari. Gitu. Penting itu ya? Itu penting. Jadi pekerjaan apa yang kita kerjakan saat itu, misalkan hari itu, misalkan saya ada ini, ternyata bisa ada ini, besoknya lagi bagaimana selesai atau tidak gitu kan, bagaimana atau masalah atau enggak, itu kelanjutannya bagaimana, di situ setiap briefing pagi. Gitu. Jadi tidak dengan satu sama lain tidak ada komunikasi, terus terputus, pekerjaan sendiri-sendiri, enggak begitu. Jadi satu tim HRGE, safety, nah 3 dan itu satu kompak. Komunikasinya harus gitu. Jadi si bos juga udah paham, gini. Jadi jangan sampai si bos nggak tahu apa-apa. Karena kalau dia nggak tahu apa-apa pasti dia kan marah. Karena kan nanti pertanggungjawabannya juga dia dengan direktur, dengan presidir gitu kan. Kita juga bertanggung jawab di kerjaan kita. Kemudian kalau dari strategi atau cara Ibu Supi ini yang digunain untuk tetap tenang dalam menciptakan interaksi yang nyaman saat komunikasi sama atasan yang toksik gitu ya, itu gimana? Aku dengarkan dulu keluhannya dia. Dengerin dulu. Ya, apa sih yang menjadi keluhan dia? Kenapa sih dia bisa emosi itu? Kenapa misalnya dia nggak percaya sama anak buah? Gitu kan? Karena ada mungkin nggak tahu ya dia pekerjaannya kurang bagus, nggak percaya sama dia dan dikerjain ini terus nyuruh ini gitu, enggak kalau aku gitu. Jadi apa sih yang menjadi kendalanya Pak? Itu masalahnya di mana gitu kan, karena kita itu dalam satu tim gitu kan.
oh misalnya kerjaan si A nggak bagus, kerjaan si B nggak bagus itu, solusinya bagaimana? Aku suka bicara sama dia, gitu kan. Jadi nggak, kalau misalnya walaupun emang di briefing disampaikan, tapi kan kalau misalnya pas kita ada waktu berdua, kita sampaikan secara detail. Secara detail, gitu. Jadi jangan kita nurunin ego, gitu. Walaupun emang dia oke atas kita juga, tapi kalau dia lagi naik, kita yang turun, gitu. Tetap dari komunikasi disampaikan dengan baik, terus tujuan kita juga, oh maunya seperti ini, bapak juga tujuannya maunya bagaimana, keinginan bapak bagaimana, gitu kan. Tetap support, gitu. Dia suka bicara, oh saya juga punya tuntutan begini gitu. Oke. Menyampaikan keluh kesah. Ya, gitu. Oke, gitu kan. Saya juga punya Pak, gitu. Jadi gimana nih solusinya biar kita juga selesai, bapak juga gak harus marah-marah, gitu. Itu semuanya clear, aku bilang gitu. Itu biasanya emang kita ya dari briefing itu, terus juga ada meeting juga seminggu sekali, gitu. Jadi tetap terus dikontrol dari situ sih. Iya, di-maintain terus. Karena kalau nggak gitu akan acak-acakan, nggak akan ada komunikasi yang baik, nggak bakalan kompak. Nggak bakalan. Nah. Kemudian kalau dari Ibu Supi sendiri pernah nggak sih berhasil gitu mengubah sikap atau keputusan atasan yang toksik itu melalui pendekatan komunikasi tertentu, bagaimana? Ya, pernah nggak? Pernah. Jadi aku ngomong ke Pak, boleh nggak aku bicara sebentar? Aku di ruang khusus gitu kan, terus keluhan empat mata ya berarti? Ya, keluhan misalkan aku tuh apa sih gitu kan, terus dia juga apa sih, nah gitu. Terus waktu itu kan dia sering marah-marah kayak gitu. Sebenarnya apa sih masalah bapak? Aku bilang gitu. Kenapa sih setiap menghadapi karyawan selalu emosional? Gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu sih Pak. Jujur, saya nggak suka. Aku mau gitu aja. Kurang suka karena dalam satu ruangan itu banyak divisi lain. Kan ada marketing, ada purchasing, ada head. Di saat kita misalnya lagi marah-marah atau apa, tidak menjadi kebanggaan, aku bilang gitu. Karena namanya HR itu harus bijak. Gitu kan, dia harus menunjukkan loh bagaimana wibawanya, bagaimana cara menyampaikan dengan baik sama karyawan. Karyawan itu kan mungkin minta perlindungan sama HRD, entah itu misal haknya dia, entah misalkan itu apa yang dipertanyakan gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Jadi aku sih cuma lihatnya waktu itu emang bos aku tuh apa-apa marah gitu loh. Hal yang kecil pun marah gitu loh. Naik gitu ya? Jadi langsung naik gitu kan. Dia ya itu karena satu egonya dia, masa saya ini bos. Saya itu pengen dihargain sama kalian, saya itu manajer kalian gitu, tapi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi tetap apa yang bisa kurang baik dalam attitude-nya, kurang baik dalam tata bahasanya, atau misalnya emosionalnya tidak kekontrol, itu tetap harus kita ingatkan gitu. Jadi aku pokoknya waktu itu ya lumayan lah apa yang menjadi keluhan aku, jadi semuanya aku sampaikan dia. Akhirnya dia ya lumayan nggak terlalu marah-marah, minimum tidak terlalu marah-marah aja gitu. Kalau misalnya pekerjaan kita salah, ya oke perbaiki. Dia wajar marah, boleh. Tapi di saat hal yang kecil yang cuma bisa bicara baik-baik, bisa disampaikan baik-baik, terus dia langsung marah, itu yang kita nggak suka gitu kan. Karena semua orang mungkin ada yang berani dan ada yang enggak kan gitu. Tapi kalau misalkan enggak berani disampaikan, dia akan terus seperti itu, jumawa akhirnya. Jadi dia ngerasa, gue punya jabatan loh, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau menurut Bu Supi sendiri, atasan yang bijaksana itu berpengaruh di dalam ini nggak sih? Durasi dia pengalaman bekerjanya udah berapa lama, dari usia? Enggak juga. Enggak juga. Karena itu kembali ke karakternya masing-masing. Gitu. Jadi walau misalkan usianya udah tua atau pengalamannya udah banyak, tapi karakternya emang dia misalkan seperti itu sulit. Tetap aja. Dimanapun akan seperti itu. Itu dan banyak contohnya kalau di HR. Dia sering keluar masuk misalkan gitu dengan masalah yang sama gitu kan, atau misalnya nanti pindah ke ini gitu lagi case-nya, pindah ke perusahaan ini case-nya gitu lagi, ya emang udah karakter bawaan orangnya. Karena HR itu cuman dituntut bagaimana sih kita bisa bijaksana.
Gitu. Itu aja sih satu. Jadi apapun keluhannya kalian, apapun itu ya udah kita tampung dulu. Nanti solusinya bagaimana gitu kan. Nanti dibicarakan dengan manajemen gitu kan. Itu bisa. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Bagaimana ibu menjaga hubungan profesional yang baik dengan atasan yang toksik tanpa mengorbankan harga diri atau kesehatan mental ibu sendiri? Kalau aku sih ngikutin ini aja ya, role. Jadi misal role pekerjaan, job desk-nya kita tuh apa, gitu kan. Jadi dalam kan punya job desk masing-masing nih. Ya. Misalkan terus si bos itu minta atau enggak bantuan yang lain di luar pekerjaan yang emang butuh itu gitu. Ya kita kan boleh menolak gitu kan. Terus kalau bisa untuk dibantu sesekali atau bantu saat itu pas dia lagi repot, oke. Tapi kalau misalkan dia cuma ngandelin kita, ya itu juga. Jadi intinya mah semuanya dalam semua pekerjaan atau apa, ya satu sih tanggung jawab ya. Terus komunikasi yang baik gitu kan, apa misal disampaikan gitu aja sih. Pasti kalau misal udah kita kan kadang pas kita lagi dongkol terus kita nggak mau ngomong nih, diam aja lah bodo amat gitu, itu nggak bakal ada solusi karena malah kita sendiri yang capek gitu kan. Terus bosnya kita enak-enak, kita yang capek. Justru harus dikomunikasi. Karena kalau misalnya lingkungan toksik itu kan kembali lagi ke kita ya, di saat kita lagi benci sama dia, ya itu akan capek kan ke kitanya gitu. Tapi di saat kita walaupun dia toksik tapi kita berusaha saling mengerti. Oh dia emang karakternya kayak gitu. Oh dia maunya apa sih? Oh ya udah kita ikutin. Karena kalau misalkan itu nggak mungkin orang lain memahami kita. Tapi mungkin kita bisa memahami dia, minimum ngurangin buat toksiknya itu biar tidak kena mental kita gitu loh. Itu penting, kesehatan mental tempat kerja penting. Iya gitu. Karena kalau misalkan dia udah toksik nih, kita capek terus diem aja, udah gitu makan hati nih, ya nggak ada omongin, ya capek kitanya, gitu kan. Jadi mendingan nanti ujung-ujungnya ke psikolog aja. Nah itu. Waduh bahaya juga ya. Repot nantinya. Sakit aja. Itu sih intinya mah. Pertanyaan terakhir, Ibu. Boleh. Bagaimana cara Ibu merancang pesan agar atasan toksik mau ngedengerin atau bertindak sesuai kebutuhan tim gitu, tanpa terkesan konfrontatif? Oh enggak, jadi kita itu hanya ini aja ya, hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya, poin-poinnya saja. Poin kebutuhan. Kebutuhan misalkan tim itu gitu kan, karena itu ada kalau misalkan nih di HR kita ada masalah karyawan, misalkan ini Pak kayaknya sih karyawan itu kesulitan ini dan itu misalkan gitu kan. Gimana nih kalau misalkan kita kayak kalau nggak misalkan nih di perusahaan tuh misalkan anak-anak tuh bandel kan, masuk toilet harusnya buka sepatu. Itu hal yang kecil kan. Tapi jangan ngomongnya ke kita, kontrol nggak sih kamu tuh kayak begitu misalkan gitu ya, entah itu ke security misalnya ngomelnya, entah itu kayak bisa nggak sih kamu kontrol, coba lihat tuh toilet misalkan tuh ini itu gitu. Itu hal yang kecil sebenarnya. Cuman kan nggak ada dari karyawannya juga karena kurang tanggung jawab karena juga kurang, akhirnya itu tanggung jawab kita. Jadi Pak bisa nggak sih misalkan kalau misalkan ke Dito itu dikasih apa, terus kasih sendal kayak dia suruh buka, akhirnya kasih sendalnya dinamain biar itu kan biar nggak hilang gimana gitu, tetap aja sih gitu kan, walaupun emang dia gitu. Kalau nggak misalkan kayak pengurusan tenaga kerja asing atau misalkan pengurusan mobil gitu kan, catering kita tetap ada masukan, Pak misalkan catering ini kurang enak atau tetap ada Pak ini mobil ini sering terlambat, sering mogok, harus diganti atau gimana, atau misal drivernya misal kurang bagus apa, tetap itu banyak sih kalau tetap dikontrol tetap cuman intinya satu sih, komunikasi yang baik. Betul, sesuai tema malam hari ini, komunikasi yang baik dan efektif. Biar kita juga, mental kita juga tetap, pekerjaan juga tetap selesai gitu kan, jadi nggak ada yang terbebani gitu. Itu banyak soalnya kendala-kendala di Gen Z atau Gen milenial tuh yang apalagi yang sekarang ya udah mungkin udah beda zaman. Ibu Supi terakhir, buat teman-teman di rumah, bagaimana agar mereka
dalam keadaan memiliki atasan di pekerjaannya yang tanda kutip toksik, bagaimana cara menghadapinya agar tetap berkarya di pekerjaannya itu? Satu, memahami karakter dia dulu, gitu kan? Kalau misalnya nggak memahami karakter gitu, kita nggak akan bisa. Terus dua juga tahu dulu nih keinginannya tuh bagaimana sih, gitu kan? Terus jadi pendekatan misalnya secara pribadi atau pendekatan secara tim, gitu kan? Nah, nanti akan timbul nih komunikasi suka dan tidak sukanya kan kelihatan, gitu kan. Jadi ini tetap sih pendekatan sama bosnya itu ya harus dengan baik, gitu kan. Jangan sama-sama ego. Betul. Gitu aja. Intinya mah kita kembali lagi ke ego kita, gitu. Kita jangan ngerasa gue paling benar gitu. Kalau pengen dimengerti, pengen dimengerti nggak bisa. Nggak bisa ya. Intinya saling mengerti. Saling mengerti. Itu dia teman-teman, harus saling mengerti ke atasan ya. Terima kasih Ibu Sophie sudah selesai podcast malam hari ini ya. Terima kasih sudah bisa menjadi narasumber dan bintang tamu podcast saya malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kembali lagi di Damairi Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.